Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Rajita, NIM 19020103 dari Prodi Farmaceuti kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa materi untuk memenuhi nilai mata kuliah pengantar operasional minyak dan gas. Yang pertama, yaitu kegiatan pengusahaan industri minyak dan gas bumi dapat dibagi menjadi 3 kegiatan. Yang pertama ada kegiatan industri hulu migas, yang kedua ada kegiatan produksi, dan yang terakhir ada manajemen operasi. Di mana yang pertama kegiatan industri hulu migas itu terdiri atas beberapa kegiatan. Yang pertama ada kegiatan eksplorasi dan produksi. Eksplorasi meliputi studi geologi, studi geofisika, survei seismik, dan pengeboran eksplorasi, di mana eksplorasi ini merupakan tahap awal dari seluruh kegiatan industri hulu migas. Studi geologi memiliki fungsi yaitu untuk menentukan bentuk dan luas struktur bawah permukaan yang mungkin mengandung hidrokarbon. Sedangkan studi geofisika memiliki fungsi untuk membantu meminimalkan jumlah pengeboran yang diperlukan. Selanjutnya, kegiatan produksi, yaitu mengangkat migas ke permukaan bumi. Aliran migas akan masuk ke dalam sumur, lalu dinaikkan ke permukaan melalui tubing. Nah, pipa saluran dipasang itu tegak lurus. Selanjutnya, ada manajemen operasi, yaitu perencanaan anggaran dan program kerja. Ciri pengusahaan industri migas. Yang pertama ada tingginya risiko kegagalan untuk mencapai tahap produksi. Yang kedua, besarnya peluang hilangnya modal dalam jumlah besar. Yang terakhir, lamanya waktu yang diperlukan untuk mencapai break-even point atau balik modal. Reservoir minyak dikelompokkan menjadi dua. Ada undersaturated reservoir dan saturated reservoir, di mana reservoir yang mempunyai tekanan reservoir awal lebih besar dari tekanan saturasi atau bubble point. Dalam kondisi ini hanya terdapat satu fasa, yaitu fase minyak, atau terdapat sedikit air dan batuan, sedangkan gas terlarut dalam minyak sehingga tidak terdapat fasa gas bebas. Saturated reservoir kebalikan dari unsaturated reservoir, di mana reservoirnya memiliki tekanan awal yang lebih kecil dari tekanan saturasi atau bubble point. Dalam kondisi ini, gas yang terlarut dalam minyak akan terbebas atau keluar dari minyak sehingga menghasilkan dua fasa, yaitu fase minyak. Tujuan survei geofisika dalam tahap eksplorasi migas, yaitu mengetahui sifat fisik batuan mulai dari permukaan hingga kedalaman beberapa kilometer di bawahnya. Proses ini berlangsung selama 6 bulan sampai 1,5 tahun tergantung dari luasan yang akan dituju. Jadi jenis survei geofisika ada survei seismik, survei magnetik, survei dengan metode kelistrikan, survei dengan metode gelombang elektromagnet, survei potensial induksi diri, survei graviti. Di mana survei seismik merupakan dibagi atas beberapa metode. Yang paling umum digunakan adalah survei seismik, metode refraksi, metode refleksi, shear wave survey, survei gelombang permukaan, dan survei dengan metode vibrasi. Selanjutnya, survei magnetik merupakan metode dengan melakukan pengukuran besaran medan magnet bumi yang ditimbulkan oleh berbagai sumber. Survei dengan metode kelistrikan meliputi survei profil resistivitas listrik, survei resistivitas bunyi listrik, dan survei resistivitas listrik metode dipole-pole. Selanjutnya, survei dengan metode gelombang elektromagnet, yaitu termasuk dengan survei dengan metode ini adalah ada survei profil konduktivitas elektromagnetik, survei konduktivitas bunyi elektromagnetik, dan survei gelombang radar. Selanjutnya ada survei potensial induksi diri dan survei graviti. Diagram fasa bubble point, yaitu kondisi yang memungkinkan fasa liquid mulai berubah menjadi gas. Dew point, kondisi yang memungkinkan fasa gas mulai berubah menjadi liquid. Selanjutnya ada retrograde condensate gas, yaitu akan terjadi apabila kondisi hidrokarbon di reservoir mempunyai temperatur yang lebih besar dari titik kritisnya, sehingga sistem akan menjadi gas. Selanjutnya, dry gas merupakan kondisi hidrokarbon bila tekanan dan temperaturnya diturunkan, tidak akan berbentuk menjadi liquid. Selanjutnya ada low shrinkage oil.
di mana hidrokarbon yang dengan turunnya tekanan hanya akan sedikit fase liquid yang berubah jadi gas. Hal ini disebabkan karena banyaknya komponen berat dari hidrokarbon. Selanjutnya, high shrinkage oil, yaitu penguapan cairan menjadi gas yang cukup banyak yang disebabkan kandungan komponen ringan cukup banyak di dalam sistem hidrokarbonnya. Yang terakhir, wet gas, yaitu hidrokarbon yang bila temperaturnya diturunkan akan menghasilkan liquid. Sifat fisik hidrokarbon. Yang pertama ada faktor volume formasi minyak atau BO, yaitu sebagai volume minyak pada tekanan dan temperatur reservoir yang ditempati oleh satu stok tank barrel minyak dan gas dalam larutan. Harga ini selalu lebih besar atau sama dengan 1. Untuk minyak tersaturasi, standing membuat korelasi berdasarkan persamaan. Yang pertama ada persamaan BO sama dengan 0,972 ditambah 0,000147 F pangkat 1,175 plus C. Dan F sama dengan RS dikali IES per YO pangkat 0,5 SC ditambah 1,25 T. Di mana BO itu merupakan faktor volume formasi minyak yang satuannya adalah BBL atau STBO. Selanjutnya T merupakan keterangan dari temperatur, yaitu derajat F. Selanjutnya ada RS, yaitu kelarutan gas atau satuannya yaitu SCF atau STBO. Di sini C merupakan faktor tambahan seperti perhitungan RS. Selanjutnya ada vikositas minyak, merupakan ketahanan internal suatu fluida untuk mengalir. Viskositas minyak dipengaruhi oleh temperatur, tekanan, dan jumlah gas yang terlarut dalam minyak tersebut. Kenaikan temperatur akan menurunkan viskositas minyak dan dengan bertambahnya gas yang terlarut dalam minyak, maka viskositas minyak juga akan menurun. Selanjutnya api graviti. Api graviti merupakan skala yang lebih sering dipakai. Graviti ini merupakan spesifik graviti yang dinyatakan dengan rumus api sama dengan 141,5 per YO sama dengan min dikurang 131,5. Api graviti dari minyak mentah pada umumnya memiliki nilai berkisar 47 derajat api untuk minyak ringan. Itu untuk minyak ringan atau light oil dan berkisar 10 derajat api untuk minyak berat atau heavy oil. Selanjutnya ada sistem angkat atau hoisting system, yaitu memberikan ruang kerja yang cukup bagi kru pengeboran dan untuk pengangkatan serta penurunan rangkaian pipa bor dan peralatan lainnya. Selanjutnya sistem putar atau rotating system merupakan memberikan putaran pada rangkaian pipa bor dan juga memberikan beratan pada pahat dalam mengebor suatu formasi. Selanjutnya sistem sirkulasi, yaitu sistem yang memegang peranan penting di dalam operasi pengeboran putar atau rotary drilling. Selanjutnya sistem tenaga, yaitu terdiri dari power supply equipment yang dihasilkan oleh mesin-mesin besar yang biasa dikenal dengan nama prime mover dan distribution equipment. Yang terakhir yaitu lumpur pemboran, di mana mencegah semburan liar atau blowout yang utama atau primer, sedangkan blowout preventer atau BOP sistem merupakan pencegahan blowout sekunder. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.